Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hanik Fitriani selaku dosen pembimbing mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil belajar kami yang berjudul Teori Penawaran dalam Islam. Sebelumnya saya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Mas Johan Dwi Pranata dan saya sendiri Kholiswatun Nafiah. Baik, langsung saja untuk materi pertama akan saya sampaikan dan dilanjutkan oleh Mas Johan Dwi Pranata. Baik, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian penawaran. Pengertian penawaran itu ada dua. Yang pertama menurut Winardi 1991, penawaran adalah jumlah produk tertentu yang para penjual bersedia untuk menjualnya pada pasar tertentu pada saat tertentu. Yang kedua yaitu menurut Lipsy DKK 1991, makin tinggi harga suatu produk, makin besar jumlah produk yang ditawarkan, dengan catatan faktor yang lain sama, atau ceteris paribus. Ibnu Khaldun berpendapat tentang penawaran. Bila penduduk kota memiliki makanan berlebih dari yang mereka butuhkan, akibatnya harga makanan menjadi murah. Tapi di kota kecil, bahkan makanan sedikit, maka harga bahan makanan akan tinggi ketika barang-barang yang tersedia sedikit. Maka harga akan naik, namun bila jarak antara kota dekat dan aman, akan banyak barang yang diimpor, sehingga ketersediaan barang akan melimpah, sehingga harga akan turun. Dalam kitab Al-Harits, Abu Yusuf menjelaskan tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikian juga mahal tidak disebabkan oleh kelangkaan makanan. Murah dan mahal adalah ketentuan Allah. Terkadang makanan berlimpah tetap mahal, dan terkadang makanan sangat sedikit tapi murah. Baik, langsung saja kita masuk pengertian hukum dan teori penawaran. Yang pertama yaitu hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Dikutip dari Investorpedia, hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan keterkaitan antara harga suatu barang atau jasa, ketersediaan, dan jumlah orang yang membelinya. Baik, kita lanjut mengenai penawaran hukum teori, yaitu hukum penawaran jika harga dari suatu barang naik, maka jumlah penawaran barang tersebut akan naik juga. Faktor yang menentukan yaitu harga barang yang ditawarkan, harga barang lain, harga faktor produksi atau bahan produksi, kebijakan pemerintah, jumlah penjual yang ada. Baik, kita lanjutkan ke pandangan Islam mengenai penawaran dan permintaan. Islam tidak menganjurkan permintaan terhadap suatu barang dengan tujuan kemegahan, kemewahan, dan kemubaziran. Pemerintah dan penawaran merupakan perilaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kepada manusia dalam berperilaku ekonomi agar sesuai dengan perintah Al-Quran dan hadis. Baik, kita masuk ke faktor yang mempengaruhi penawaran. Itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu harga barang atau jasa, dan yang kedua yaitu pendapatan pembeli, dan yang ketiga yaitu harga barang atau jasa yang terkait, baik itu pelengkap dan dibeli bersama dengan barang lainnya, atau barang pengganti dan dibeli, bukan produk. 4. Selera atau preferensi dari konsumen yang dapat mendorong permintaan. 5. Harapan konsumen. Selanjutnya adalah penawaran. Penawaran adalah keseluruhan jumlah barang yang bersedia ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Contohnya,
apabila harga Rp4.750. Jumlah jeruk yang ditawarkan adalah 60 kg. Selanjutnya, fungsi produksi, biaya total, dan biaya marginal. 1. Fungsi produksi. Fungsi produksi adalah fungsi matematika yang menghubungkan kuantitas output dengan input yang digunakan dalam proses produksi. Biasanya ekonom menganggap modal dan tenaga kerja adalah satu-satunya input produksi. Fungsi tersebut mewakili batas output yang dapat diproduksi oleh produsen dari setiap kombinasi input yang memungkinkan. Fungsi ini berguna untuk menentukan berapa banyak output yang harus mereka hasilkan, mengingat harga dan suatu produk. Dan untuk mencapai output itu, kombinasi input apa yang harus mereka gunakan. Persamaan umum untuk fungsi produksi adalah Q sama dengan F buka kurung K, L tutup kurung, di mana Q adalah jumlah output, L adalah tenaga kerja, dan K adalah modal. 2. Biaya total dan biaya marginal. Fungsi biaya total adalah fungsi untuk kombinasi input dan setiap tingkat output, atau fungsi menunjukkan biaya secara keseluruhan. Ada dua konsep biaya dalam memproduksi per unit output, yaitu biaya rata-rata atau average cost dan biaya marginal atau marginal cost. Average cost atau AC adalah biaya total rata-rata dalam memproduksi sejumlah output tertentu. Secara matematis dinotasikan sebagai berikut. ATC sama dengan ATC buka kurung R, W, Q tutup kurung dikurangi TC buka kurung R, W, Q tutup kurung per Q. Marginal cost. Marginal cost adalah tambahan biaya yang muncul untuk setiap tambahan output yang dihasilkan atau dihitung dengan notasi matematik sebagai berikut. MC sama dengan MC buka kurung R, W, Q tutup kurung dikurangi A, TC buka kurung R, W, Q tutup kurung per DQ. Selanjutnya, surplus produsen atau khasiran. Surplus produsen adalah selisih antara penerimaan total dengan biaya variabel total. Contohnya seperti perusahaan A bersedia menjual motor A keluaran terbarunya seharga 12 juta rupiah. Ternyata laku terjual dengan harga 14 juta rupiah. Maka perusahaan A sebagai produsen mendapat surplus produsen sebesar 2 juta rupiah. Surplus produsen terjadi karena beberapa faktor produksi lebih produktif dari yang lain, seperti tanah subur di pertanian atau lokasi strategis di kota. Jika sumber daya ini lebih produktif dari waktu ke waktu, maka sumber daya tersebut lebih bernilai bagi pemilik dan harus memiliki harga pasar yang lebih tinggi. Penurunan harga jual akan menyebabkan surplus produsen menurun. Sebaliknya, kenaikan harga akan meningkatkan surplus dan memberikan insentif untuk menghasilkan lebih banyak barang. Surplus produsen dapat dihitung dengan cara pertama, TR dikurangi TVC sama dengan buka kurung P dikali Q tutup kurung dikurangi buka kurung AVC dikali Q tutup kurung sama dengan buka kurung P kurangi AVC tutup kurung dikali Q. Kedua, dengan memperhatikan biaya variabel buka kurung VC tutup kurung dengan rumus, yaitu VC buka kurung Q sama, tutup kurung sama dengan MC buka kurung 1 tutup kurung tambah MC buka kurung 2 tutup kurung ditambah MC buka kurung Q tutup kurung. Baik, terima kasih. Cukup sampai di sini materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.